Seseorang yang punya uang banyak disebut orang yang masa depannya terjamin dan disebut sebagai orang sukses. Bagi saya, setiap orang yang bekerja keras mempunyai kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik di masa depan. Halo sahabat Meliora, apa kabarnya Anda hari ini? Masih bersemangat, sehat, sukses, dan bahagia? Mari kita afirmasikan kata-kata yang positif supaya hidup kita benar-benar sehat, sukses, dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Heni Wirawan, dalam acara Bincang Meliora. Kali ini saya akan berbicara mengenai 5 hal yang tidak boleh Anda lakukan dengan uang Anda. Setiap pribadi, baik itu laki-laki atau perempuan, pasti menginginkan kehidupan yang sukses. Betul ya? Kebanyakan manusia mengukur kesuksesan dari apa yang dimiliki orang tersebut. Seseorang yang punya uang banyak disebut orang yang masa depannya terjamin dan disebut sebagai orang sukses. Bagi saya, setiap orang yang bekerja keras mempunyai kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik di masa depan. Tetapi kebanyakan mereka gagal dalam hal ini. Bukan karena mereka tidak berusaha atau mereka tidak bekerja keras, tetapi kebanyakan mereka gagal karena mereka tidak mampu mengelola keuangan mereka. Nah, pada kesempatan ini, ada beberapa kiat yang kiranya dapat menolong Anda agar dapat menjadi orang yang lebih sukses. Pertama, jangan mengejar status sosial atau untuk membuktikan bahwa Anda mampu di hadapan masyarakat. Barangkali selama ini Anda tertantang untuk membeli sesuatu karena ingin menunjukkan status sosial Anda. Anda belanja bukan karena Anda memerlukan benda itu, melainkan Anda melihat orang di sekeliling Anda memakai benda tersebut untuk menunjukkan status sosialnya. Nah, kemudian Anda memaksakan diri untuk menunjukkan status sosial Anda dan tanpa sadar, Anda telah menjadi korban pembuktian status sosial. Pada akhirnya, yang morat-marit adalah keuangan Anda sendiri. Jadi, mulai sekarang beranilah untuk menjadi pribadi yang berbeda dibandingkan orang lain. Jika orang lain membeli produk smartphone yang mahal sekali harganya dan Anda cukup dengan sebuah merek lain yang fungsinya bagus tetapi lebih murah, mengapa tidak? Kalau mereka memang punya uangnya dan Anda belum sampai ke sana, jangan paksakan diri. Ketika orang beli mobil baru dengan berutang dan Anda bisa saja membeli mobil second yang masih baik keadaannya, tunai, mengapa tidak? Banggalah untuk menjadi orang yang berbeda. Kedua, jangan memperlakukan penghasilan sebagai buah yang harus dinikmati sekarang juga. Di zaman sekarang ini ada begitu banyak godaan untuk membelanjakan uang, mulai dari beli makanan, pakaian, gadget, mobil, motor, dan barang-barang mewah lainnya. Jangan perlakukan uang hasil kerja Anda sebagai buah yang harus dinikmati sekarang juga. Kalau buah memang cepat busuk dan Anda harus segera memakannya. Tetapi uang kan tidak akan pernah busuk, asal disimpan baik-baik jauh dari rayap, aman. Kebanyakan orang berpikir, saya sudah kerja mati-matian untuk mendapatkan uang ini. Sudah selayaknya lah saya dapat menikmatinya. Betul, tetapi ada banyak pertimbangan yang lain. Ada orang berkata, hidup sangat singkat, nikmati hidup sekarang sebab besok mungkin tidak ada kesempatan lagi. Iya, tapi saya mau tanyakan sesuatu. Kalau ternyata besok itu tetap ada dan Anda tidak punya uang lagi, lalu bagaimana Anda mengisi hari esok? Nah, itu yang harus diperhatikan. Ketiga, jangan memberitahu orang lain berapa penghasilan Anda. Jika orang lain tahu berapa penghasilan Anda, itu berarti Anda membuka diri untuk memberi peluang kepada orang lain untuk meminjam uang Anda. Sementara jika Anda menolak untuk meminjamkan, Anda sendiri yang tidak enak hati, bukan? Tidak semua orang siap dijuluki orang pelit, orang tidak punya hati, tidak punya belas kasihan, dan berbagai atribut negatif lainnya. Bukan berarti Anda sama sekali tidak boleh berbagi dan memberi. Namun tentunya berbeda antara meminjamkan dan memberi bantuan. Berilah bantuan jika Anda berkenan dan kondisi keuangan Anda memadai. Namun, pikirkan masak-masak untuk meminjamkan uang Anda kepada orang lain. Belum lagi nanti ribet karena belum tentu dia mengembalikan. Atau mungkin saja lebih galak yang meminjam uang daripada yang meminjamkan. Hati-hati di situ ya. Keempat, jangan belanja online dengan sembrono. Dalam era di mana sebagian besar orang terkait dengan teknologi informasi, maka belanja online akan menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia zaman ini. Celakanya banyak orang tidak sanggup mengekang gairah untuk belanja online sebab semuanya menjadi begitu mudah dan menyenangkan.
Anda tinggal mainkan jari-jari Anda dan tidak lama, ting tong, barang pesanan Anda pun tiba. Belum lagi banyak orang ingin membanggakan diri sebagai orang yang sukses di media sosial dengan memakai barang-barang bermerek. Bagi saya itu semua adalah kesia-siaan, karena semua itu akan menguras keuangan Anda demi mereka yang ada di media sosial yang belum tentu mempedulikan Anda. Orang yang ingin hidup lebih baik di masa depan harus sanggup mengatasi nafsu belanja online. Anda juga ya? Kelima, jangan berharap uang bertambah tanpa Anda mulai menabung. Ada orang yang berkata, aku akan mulai menabung kalau penghasilanku bertambah. Menabung dan berinvestasi bukanlah sebuah kegiatan dari berapa besar sebuah penghasilan, melainkan itu adalah kebiasaan seseorang sejak masa kecil bahkan. Seseorang yang tidak dapat menyisihkan uangnya pada waktu ia berpenghasilan kecil, ia juga tidak akan pernah dapat menyisihkan uang pada waktu ia berpenghasilan besar. Ingat, menyisihkan bukan menyisakan. Kalau menyisihkan artinya dia sudah menyiapkan dulu sebagian dana untuk ditabungkan atau diinvestasikan. Tapi kalau menyisakan, dia habiskan dulu buat yang lain, sisanya baru ditabung. Itu pun kalau ada. Menyisihkan uang adalah suatu kebiasaan yang harusnya dimulai pada waktu seseorang berpenghasilan kecil. Uang yang disimpan kemudian dapat diinvestasikan dengan membeli aset yang menguntungkan yang dapat dinikmati di hari ini maupun di hari yang akan datang. Jadi, mengapa tidak sisihkan sebagian penghasilan Anda saat ini untuk menghadapi hari esok? Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dalam Bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.